Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 55, Perintah John. Mas, mau dibuatkan apa untuk makan malam nanti? Karin bertanya sambil memalingkan pandangannya pada tubuh kekar yang hanya terbalut handuk sebatas pinggang. Meskipun sudah beberapa kali dia melihat pemandangan serupa, wajahnya masih tetap memerah karena merasa malu. Ricky tersenyum jahil melihat reaksi gugup istrinya. Apapun yang kamu masak, pasti aku makan, sayang. Sayang. Baju gantinya ada di mana? Ricky sengaja berdiri di depan Karin yang sedang berjongkok untuk mengambil pakaian kotor yang dia lemparkan sembarangan sebelum mandi. Mas, pekik Karin kaget. Ya, sayang, sahut Ricky. Pakai baju dulu, Mas. Ucap Karin yang wajahnya semakin memerah. Lah ini kan lagi nanya sama kamu. Mana baju Mas? Goda Ricky. Kan udah biasa di atas ranjang. Jawab Karin kesal. Suaminya memang berubah menjadi sangat jahil sejak menikah dengannya. Ia selalu memiliki kelakuan yang membuat Karin merasa kesal dan malu secara bersamaan. Karin segera keluar dari kamar untuk menyiapkan makan malam bagi suaminya. Meskipun Ricky tidak pernah masalah jika pembantu atau pelayan lain yang memasak makanannya, Karin bersikeras bahwa ia harus bertanggung jawab sepenuhnya atas makanan suaminya. Non Karin, udangnya sudah aku siapkan. Tinggal dimasak saja, kata Mbok Mar sambil menyerahkan sebuah mangkok udang yang sudah dikupas kulitnya. Terima kasih, Mbok, sahut Karin. Kangkungnya juga sudah aku siapkan. Ada di panci plastik dekat wastafel, Non. Lanjut Mbok Mar. Ya Allah, Karin jadi merepotkan Mbok Mar. Maaf ya, lain kali biar Karin yang melakukannya sendiri. Karin memeluk tubuh rentam Mbok Mar dengan penuh kasih sayang. Dia bisa merasakan kehangatan pribadi Mbok Mar. Dan itu membuatnya mengerti mengapa suaminya sangat menghormatinya, meskipun statusnya hanya sebagai seorang pembantu di rumah ini. Mereka dengan cepat menyelesaikan masakan mereka sebelum Ricky turun dari ruang kerjanya. Sudah menjadi kebiasaan Ricky untuk berada di ruang kerja dan membuka beberapa laporan sebelum dia turun untuk makan malam. Mending disampaikan saja, Non. Dan Ricky memang sering lupa waktu saat bekerja, kata Mbok Mar. Walaupun sudah waktunya makan malam, Ricky belum turun ke bawah. Semua hidangan sudah tersaji rapi di atas meja makan. Tanpa menunggu, Karin segera pergi ke ruang kerja Ricky. Ruangan yang selama ini tidak pernah ia masuki karena dia ingin menjaga privasi suaminya ketika sedang bekerja. Tok, Mas. Karin perlahan membuka pintu dan melihat ke dalam ruangan yang tidak terlalu besar. Ruangan itu dibalut dengan wallpaper warna hitam. Memiliki satu meja kerja dari kayu jati, dan juga sofa besar berwarna putih. Penataan ruangan yang menurutnya memanjakan matanya, membuat siapapun akan betah berlama-lama di sana. Kok berdiri di pintu? Sini masuk. Sebentar lagi Mas selesai kok, ucap Ricky yang melihat istrinya hanya diam di depan pintu. Karin menuruti permintaan suaminya. Matanya masih mengedarkan pandangannya ke ruangan yang baru pertama kali dia lihat. Sini sayang, pinta Ricky. Karin duduk di sini saja. Mas kan lagi kerja, jawab Karin. Karin kemudian duduk di sofa dengan pandangan menunduk. Katanya pengen belajar bisnis. Sini belajar lihat laporan-laporan dari perusahaan Mas. Anggap saja lagi kuliah malam, ucap Ricky. Oh gitu ya, jawabnya seraya melangkah mendekati sang suami yang sudah tersenyum penuh arti. Karin memang sudah mulai masuk kuliah di jurusan bisnis. Jurusan yang ia pilih agar suatu saat bisa mandiri dan membanggakan ibu dan suaminya. Karin membungkuk agar bisa melihat layar laptop milik Ricky dan tanpa diduga, tiba-tiba suaminya merengkuh tubuhnya hingga saat ini dia terjatuh duduk di pangkuan suaminya. Mas, pekiknya kaget. Dengan gemas, Ricky menggigit punggung yang ada di depannya. Walaupun dulu terlihat galak dan sinis, nyatanya istri kecilnya masih sepolos ini. Lama-lama Mas gemes sama kamu. Boleh nggak sih kalau Mas hilaf? Tanya Ricky. Karin nggak ngerti. Ricky mengeratkan tangannya yang sudah melingkar di perut istri kecilnya. Jika saja dulu dia tidak berjanji untuk tidak menyentuh wanita di pangkuannya,
Dengan senang hati dia akan membuat Karin kembali mengerang di bawahnya. Dia laki-laki normal. Setiap hari disuguhi tubuh ranum sang istri membuat imannya sedikit goyah. Tapi sebisa mungkin ia tahan karena takut Karin masih trauma dengan malam naas yang tidak mereka inginkan itu. Ricky menutup laptopnya dan mengangkat tubuh mungil Karin ke atas meja kerjanya. "Ini maksud Mas," kata Ricky. Ricky segera menyambar bibir Karin. Sedikit melumatnya hingga akhirnya terdengar lengguhan indah sang istri. Satu tangannya menahan tengkuk sang istri dan tangan lainnya sudah masuk ke dalam kaos rumahan istrinya, menyentuh kulit punggung sang istri yang halus dan membuka kaitan penyangga yang dirasa mengganggu kerja tangannya. Walau bukan pertama kalinya Ricky menyentuhnya, tapi tetap saja membuat tubuh Karin memanas dan kelimpungan. Sentuhan-sentuhan lembut dan permainan bibir suaminya membuatnya terhanyut mengikuti alur panas yang tercipta. "Boleh?" tanya Ricky. "Mas, wagah." Karin bahkan tak bisa menjawab karena dua tangan kekar itu sudah meremas lembut dua bukit yang sudah terlepas dari penyangganya. "Tok, tok, non Karin. Dan Ricky, ayo cepat turun, makanannya keburu dingin. Kok malah kompak pada nggak turun semua?" Dan suara Mbok Mar sukses membuyarkan semuanya. John merasa tertekan setelah berbicara dengan Gali di telepon. Pemimpin Baskoro tersebut ingin bertemu dengannya dan putranya, yang jelas berkaitan dengan obsesi putranya terhadap menantu mereka. John menyadari bahwa jika tetua Baskoro itu turun secara langsung, itu menandakan bahwa putranya telah melanggar batas-batas yang tidak boleh dilanggar. "Satria, panggil putraku ke sini sekarang," perintah John dengan tegas. Tuan Rendra sedang berada di kamar Nona Ratu. Biasanya dia akan marah jika diganggu saat berada di sana. Satria menjawab. "Jika perlu, seret dia ke sini saja," perintah John dengan keras. "Baik, Tuan," kata Satria, lalu segera bergegas ke kamar Ratu. Dia bisa mendengar Rendra mengumpat kasar ketika dia pertama kali mengetuk pintu. Dan ketika dia mengetuk untuk kedua kalinya, Satria mendengar sesuatu yang pecah di dalam kamar. Dia tahu putra tuannya benar-benar tidak suka jika aktivitasnya diganggu. Namun, Satria tahu bahwa perintah John adalah mutlak dan harus diikuti. Satria menahan nafasnya ketika akhirnya dia berhasil membuka pintu kamar tersebut setelah mengetuk pintu untuk ketiga kalinya. Namun, pemandangan yang dia temukan di dalam kamar membuatnya terkejut. Di hadapannya, seorang wanita hamil setengah telanjang berjongkok di depan tiga pria penjaga. Masing-masing dari mereka telah mengeluarkan ular-ular mereka. Dengan wajah yang penuh dengan kekejaman, Rendra tersenyum penuh kepuasan ketika melihat Ratu terpaksa memanjakan ketiga pria tersebut dengan mulutnya. Rendra sangat puas melihat air mata mengalir di pipi pucat wanita yang sangat dibencinya. "Puan," Satria berusaha untuk berbicara. "Lancang," teriak Rendra marah. "Kau berani menggangguku? Brengsek, keluar dari sini atau kau akan menyesalinya," ancamnya, menggenggam pisau yang siap untuk digunakan pada salah satu pria penjaga jika Satria tidak segera keluar dari kamar itu. Satria adalah seorang pria yang sangat terlatih, dan dia sama sekali tidak gentar dengan ancaman Rendra karena perintah yang harus dia turuti adalah perintah dari John. "Ikutlah dengan saya, atau saya akan terpaksa membawa Tuan dengan cara kasar," kata Satria dengan tegas. Dahi Rendra mengernyit, tapi kemudian dia tertawa lebar. Dia pikir Satria tidak akan pernah berani melakukannya. "Paksa aku jika kau mampu," sahut Rendra dengan penuh tantangan. "Baik, Tuan sendiri yang memintanya," jawab Satria tanpa ragu. Satria segera maju menghampiri Rendra, yang sudah berdiri menghadangnya. Dengan kemahirannya, Satria dengan mudah mengatasi semua pukulan mematikan yang dilayangkan oleh Rendra. Dan dengan satu gerakan saja, dia sudah berhasil mengunci gerakan pria kejam itu. "Tuan akan ikut dengan sukarela atau perlu saya paksa?" tanya Satria dengan tegas. Rendra tidak menjawab, tetapi dia mengikuti langkah Satria keluar dari kamar itu. "Kalian keluarlah, lanjutkan tugas kalian untuk berjaga," kata Satria ketika akan meninggalkan kamar itu. Sekejam apapun dia, Satria tidak akan pernah memperlakukan seorang wanita sesadis itu. Baik Satria maupun seluruh penghuni mansion tidak pernah bisa mengerti mengapa Rendra bisa berlaku begitu kejam pada ibu dari calon bayinya sendiri. Ratu duduk bersimpuh ketika semua orang sudah pergi dari kamarnya. "Tunggu saatnya. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri,"
Suatu saat kau akan membayar semua ini dengan sangat mahal, desis ratu penuh amarah. Sementara itu, Rendra sudah duduk di depan sang ayah, yang saat ini masih menikmati cerutunya. Besok ikutlah bersama ayah. Kita akan menemui Tuan Baskoro. Ayah berharap kau mau minta maaf karena telah mengganggu ketenangan keluarganya, kata John. Apakah Arga yang ingin bertemu denganku? Kebetulan, aku juga masih punya urusan dengannya, jawab sang anak. Tuan Besar Baskoro yang ingin bertemu dengan kita, Gali Baskoro. Minta maaflah padanya, kata John dengan tegas. Cih, aku tidak bersalah. Kenapa aku harus minta maaf? Aku tidak bisa mengendalikan hatiku untuk tidak mencintai wanitaku. Aku tidak bisa mengendalikan pikiranku agar aku tidak menggilainya. Teriak Rendra frustrasi. Ayah tidak mau tahu kali ini. Sebelum masalah ini membesar hingga Tuan Samuel sendiri yang mendengar kegilaanmu lagi. Ayah mohon berhentilah membuat ulah, pintanya. Setelah berkata seperti itu, John melangkah keluar ruangan diikuti oleh Satria. Namun, ia berhenti sejenak ketika sudah di ambang pintu. Satu lagi, nak, sebenci apapun kau pada wanita itu, dia tetaplah ibu dari anakmu. Kau pun juga lahir dari rahim seorang wanita. Ayah tidak suka jika kau bertindak melewati batasmu, tambahnya dengan serius. Rendra hanya diam. Tetapi diamnya bukan karena mendengar perkataan ayahnya, melainkan karena ia tengah merencanakan apa yang bisa dia lakukan selanjutnya agar bisa segera mendapatkan wanita yang menjadi impian hatinya. Tadi siang, ia mendapatkan kesempatan emas untuk membawa Anjani bersamanya. Sayangnya seseorang berhasil menggagalkan rencananya. Orang itu meminta tolong pada Anjani untuk memilihkan boneka untuk ulang tahun putranya di toko yang tepat ada di sebelah toko buah. Dan sayangnya, ia tak bisa bertindak gegabah di tengah keramaian seperti itu. Tunggu aku, sayang, kita akan segera bersatu selamanya, lirih Rendra dengan penuh tekad.